Makin ngawur, dinilai hina Jokowi, seniman Butet siap jika harus dipenjara, bukti paniknya sang raja catur dan mulai intimidasi. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Butet tadi mengatakan soal penjara, maksudnya dalam konteks pelaporan Mas Butet siap yang terburuk kalau misalnya masuk penjara gitu Mas? Itu resiko, kan ada pasal-pasalnya. Makanya yang kita uji di sini menggunakan pasal apa. Kalau pasal ITE kan lentur, itu tafsir, pasal karet istilahnya. Tapi soal itu nanti biarlah lawyer. Kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena undang-undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Fahri Hamzah ngomong, kalau nanti Anies kalah akan masuk penjara. Kita bayangkan ketakutan yang disebar itu loh. Rakyat diperlakukan seperti itu. Bahkan ini kan soal penjara atau tidak kan proses hukum. Seorang Fahri masa sih gitu loh. Dia tidak mewakili lembaga hukum apapun, tiba-tiba bisa langsung menjustifikasi akan terjadi kayak gitu kalau orang yang didukung Fahri menang. Siapa yang didukung Fahri? Pak Prabowo. Jadi ini kan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, sehingga banyak distorsi yang terjadi. Kalau Seniman senior pendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD, Butet Kertarjasa, buka suara usai dilaporkan relawan Pro Jokowi atau Projo Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ke Polda DIY. Ia mengaku siap dipenjara bila memang terjerat oleh pasal-pasal yang berlaku. Menurut dia, pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan pasal karet. Meski demikian, dirinya akan menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada pengacaranya. Namun, Butet mengaku tak memahami apa yang dipersoalkan relawan Jokowi itu. Ia mengaku hanya menyampaikan ekspresinya sebagai seniman saat acara kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Butet menyebut pantun yang disampaikannya memang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun narasi sebelum membaca pantun itu, kata dia, hanya spontan. Butet membantah jika dikatakan menghina presiden soal kata ngintili atau mengikuti atau wedus. Sebelumnya, relawan Projo menuding Butet melontarkan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi lewat pantun yang disampaikannya dalam acara kampanye Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu 28 Januari 2024 lalu. Aris menyebut salah satu pasal yang disangkakan pihaknya terhadap Butet adalah pasal 310 KUHP tentang ujaran kebencian. Dia menilai Butet menyuarakan kebencian karena menganalogikan Jokowi dengan binatang. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menilai Presiden Jokowi tidak terganggu dengan kritik yang disampaikan oleh Butet. Ari menyatakan, jauh sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden di periode pertama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mendapatkan kritik berita bohong hingga ujaran kebencian. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah terbiasa dengan hal tersebut. Presiden juga menerima dengan baik dan tidak mempermasalahkan kritik, ujaran kebencian hingga informasi bohong terhadap dirinya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat karena telah dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang. Ini bukan Orde Baru meskipun sebagian orang mulai yakin era Orde Baru seolah bangkit kembali saat ini. Apa yang disampaikan oleh Butet bukan untuk menghina Jokowi, tapi mengkritik perilaku Jokowi. Selain itu, Projo itu bukan dari rakyat atau organisasi yang mewakili rakyat. Mereka sama saja dari kelompok tertentu yang punya kepentingan dan merasa terusik sehingga menyerang balik. Dan masalah sebenarnya ada Jokowi di belakang Prabowo Gibran, tapi elektabilitas tetap mentok seperti di Pilpres 2019. Jokowi Effect adalah narasi kosong melompong. Nama Jokowi aja nggak sanggup mengangkat Prabowo Gibran yang secara politik sudah obesitas, terlalu berat untuk diangkat. Ini yang mungkin bakal terjadi jika Pilpres 2019 terpaksa 2 putaran. Elektabilitas Prabowo mentok 45%. Dan di putaran kedua, semua suara dari yang kalah bisa pindah ke paslon yang menang.
Anggaplah Ganjar lolos putaran kedua. Semua suara dari yang awalnya dukung Anies pindah ke Ganjar karena masalah common enemy tadi. Lawan politik bersama, salam 4 jari. Kalau bukan 01 ya 03. Komposisi suara di Pilpres 2019 bisa terulang lagi. Suara Prabowo mentok di 45%. Prabowo Gibran pasti panik, tapi yang paling panik adalah sang Raja Catur. Raja mondar-mandir gelisah dan panik. Bau-bau kekalahan sudah semakin kuat. Tidak mungkin seorang presiden bakal sibuk mondar-mandir kalau bukan karena ada masalah serius. Jadi kemungkinan besar ini semua rencana sang Raja Atur. Pelaporan dan intimidasi ke Butet adalah bukti kepanikan sang penguasa. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu. Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah.
Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk